Halo semuanya, terima kasih ya sudah klik video ini. Sekarang kita reading tarot lagi ya. Ini pembacaannya secara general, menarik energi banyak orang. So, tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa yang cocok ya. Bisa resonate, bisa nggak resonate. Ambil yang bermanfaat aja buat kamu. Tapi bagi kamu yang ingin kebaca energi kamu aja, kamu bisa personal reading ya. Bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, sekarang judul atau temanya adalah unek-unek yang ingin dia sampaikan sama kamu. Itulah judul video ini ya. Ini energinya bisa kebolak-balik nantinya, bisa vice versa ya. Aku ulang. Judul atau tema di video ini, unek-unek yang ingin dia sampaikan sama kamu. Aku sudah siapkan 3 pile pilihan kartu. Kamu bisa pilih sesuai kata hatimu ya, sesuai intuisimu. Tapi saran aku nonton aja semua isi kartu, semua pilihan kartu, karena energimu bisa ngacak, bisa random di beberapa kartu, bahkan yang di kartu yang bukan kamu pilih gitu ya. Oke, pile 1 nih ada kartu Judgment. Oke, pile 2 ada kartu Two of Swords. Pile 3 ada kartu Nine of Wands. Itu dia. Oke, silakan dipilih. Yang butuh waktu lebih lama untuk memilih, boleh pause video ini ya. Tapi yang sudah ready, yang sudah siap, kita bahas satu-satu. Mulai dari pilihan pertama, lalu ke pilihan kedua, kemudian ke pilihan ketiga. Gitu ya. Oke, langsung aja lah ya. Ini aku simpan dulu. Oke. Ya, kita mulai dari pile 1, pilihan pertama yang ada kartu Judgment. Wow. Oke. Ya. Kita lihat energinya dari kartu Cakra dulu ya. Wow. Unek-unek yang ingin dia sampaikan sama kamu. Oke. Abundance. Wow. Jadi kalau abundance itu tentang kelimpahan ya. Beberapa tentang materi, tentang finansial, dan bisa juga tentang hal selain materi. Karena abundance itu kan kelimpahan. Jadi bisa tentang kebahagiaan juga yang non materi gitu. So, aku ngerasa kalian ini saling bahagia, terutama dia ya, dia ngerasa bahagia sama kamu, dia ngerasa berkelimpahan bersama kamu, tapi seperti ada unek-unek yang pengen dia bilang tentang ini, abundance, tentang materi kah? Atau ada sesuatu konflik dalam finansial, atau ada perbedaan materi, atau ada tentang ketidakbahagiaan di bidang finansial gitu ya. Impatience, tidak sabar gitu. Jadi aku ngelihat gini loh, mungkin dia tidak sabar dalam hubungan ini, ada ketidaksabaran dia. Bisa tentang materi, bisa tentang ketidakbahagiaan. Mungkin dia kayak ekspektasinya tinggi banget dalam hubungan ini, atau dia nggak sabaran hubungan ini bisa berhasil. Bisa juga vice versa. Bisa kamu yang nggak sabaran sama dia. Jadi hubungan ini kayak ya terkadang nyala, terkadang redup gitu. Jadi
jangan nggak sabaran. Terus mungkin ngerasa kayak ada sesuatu yang pengen banget cepet dikejar supaya hubungan ini berhasil. Tapi kan namanya hubungan kan butuh proses. So, orang ini mungkin berkonflik sama kamu karena ketidaksabaran itu. Completion. Jadi ini seperti ada yang belum diselesaikan ya di antara kalian. Beberapa di sini ada yang ngerasa bersalah, ngerasa kehilangan. Jadi setelah berkonflik, ya, yang berbuat salah ngerasa bersalah. Terus sama-sama saling kehilangan. Jadi beberapa di sini mungkin ada yang lagi jeda, atau memang lagi terpisah, atau ya berkonflik lah gitu. Faith, iman. Di dalam hubungan ini mungkin selama kalian berelasi, kalian seperti tidak terlalu menggunakan iman. Padahal dalam hubungan ini perlu banget menguatkan iman supaya kuat gitu. Dan beberapa di sini ada yang memang berkonflik soal iman. Mungkin ada perbedaan keyakinan beberapa dari kalian ya. Kita lihat tarotnya. Unek-unek yang ingin dia sampaikan sama kamu. Wow, jumping card. Ini kebanyakan, too much ya. Aku shuffle lagi. Oke, ini jadi feel. Oke, Queen of Wands. Lalu The Magician. Oke. Jadi yang jumping card ini keluar lagi. Berarti memang kartu ini harus keluar ya. The Moon. Oke. Ya. Queen of Pentacles. Oke. Lalu ada The World. Oke, kemudian ada Ten of Pentacles, Ace of Swords, ya, Ten of Swords, oke, dan The Star. Ya, kita lihat dulu energi zodiaknya ya. Di sini yang aku lihat ada zodiak Capricorn, Taurus, Virgo, terutama Capricorn. Lalu ada Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Pisces. Kemudian Aquarius, Gemini, Libra, terutama Aquarius. Ya. Dan ada ini juga fire sign. Semua ada di sini ya. Termasuk Aries, Leo, Sagittarius. Gitu. Jadi yang aku lihat di sini kamu berhubungan sama dia ini orangnya lumayan toksik ya, bisa vice versa juga. Ini orang yang lumayan toksik, beracun, sering banget ada di lingkungan yang tidak sehat, punya teman-teman atau saudara yang tidak membangun, gitu. Beberapa di sini punya addiction, mungkin kalian ada dealing sama orang yang addiction alkohol, addiction pergaulan bebas kah, atau pergaulan yang penuh kepalsuan gitu. Bisa juga ini ada addiction seks atau lain-lain lah ya. Nah, dia ini ya memang lagi berkonflik sama kamu gitu.
Aku ngerasa di sini apa ya? Kamu cinta banget sama dia, ya. Tapi kamu ngerasa hanya kamu yang terus-menerus melakukan yang terbaik buat dia. Terus kamu kayak nurut banget sama dia atau mengiyakan semua yang dia mau, sedangkan dia mengendalikan kamu. Gitu. Ini suasananya toksik banget ya. Beberapa di sini memang karena dia mau ambil keuntungan aja sama kamu atau memang manfaatin kamu doang, ya. Jadi kamu kelelahan dalam hubungan ini, terus kayak menarik diri gitu atau melepaskan diri, ya. Tapi kamu masih cinta banget sama dia. Bahkan nih ya, kalau misalnya kamu udah sama orang lain, udah punya pasangan, kamu tetap megang hati kamu buat dia. Karena kamu ngerasa kamu udah banyak berkorban sama dia selama ini, jadi kamu antara rela dan gak rela melepaskan dia. Beberapa di sini memang punya spiritual connection sama dia, ya. Mungkin kamu punya koneksi yang kuat sama dia, terkoneksi secara spiritual, udah lama gak ketemu, udah lama gak komunikasi, tapi tetap saling terhubung lewat batin, lewat pikiran, lewat mimpi, lewat perasaan. Kalian saling terhubung gitu, saling terkoneksi. Jadi kamu bisa ngerasain kalau dia di sana nggak bahagia tanpa kamu. Dia juga ngerasa seperti itu. Kamu meninggalkan dia bukan karena nggak cinta sama dia. Kamu melepaskan diri bukan karena kamu nggak cinta sama dia. Gitu. Tapi karena keadaan yang membuat kamu menyerah sama dia. Jadi dia pengen nih ngasih tahu unek-uneknya ke kamu. Kalau dia itu pengen kamu kasih kesempatan lagi buat dia. Dia berharap kamu bisa ngasih kesempatan kedua untuk dia memperbaiki ini semua. Karena semenjak gak ada kamu, dia udah mulai tersadar kalau memang orang yang bikin hidup dia menjadi lebih baik itu cuma kamu. Semua teman-temannya, semua orang-orang yang di sekitar dia selama ini itu ternyata tidak membawa kebaikan dalam hidupnya. Jadi dia pengen kamu kasih pintu maaf buat dia dan kasih pintu untuk dia masuk lagi ke kehidupan kamu, ke hati kamu ya terutama. Gitu. Cuma dia nggak terlalu nunjukin itu karena beberapa dari kalian ini memang sudah punya orang baru atau punya orang lain. Jadi dia terlihat pasif. Dia terlihat memendam ini semua sendiri. Dia memendam cinta, memendam rindu, memendam rasa bersalah sampai detik ini. Gitu. Jadi kayak apa ya, dia ini udah gak sabaran banget pengen balik lagi ke kamu. Dan dia udah gak sabaran melihat kamu mengambil keputusan. Apakah kamu mau kembali ke dia lagi atau enggak. Dia pengen kamu buat keputusan, kamu pilih dia atau orang lain gitu. Jadi dia ini masih berharap banget sama kamu. So, unek-unek dia yang lain tentang dia banyak belajar dari kesalahan. Jika selama ini dia sering mengecewakan kamu, dia pengen bilang nih sebenarnya kalau dia mau berusaha mengubah dirinya menjadi lebih baik. Semua karena kamu. Jadi kalau kamu kasih kesempatan lagi, dia bakalan berusaha
menjadi yang terbaik buat kamu. Oke, sekarang kita lihat tambahannya. Ya. Simple acts of kindness. Kindness energizes you and brings happiness to those around you. Jadi ini tentang kebaikan yang sederhana tapi menyentuh gitu. Aku ngerasa selama ini kamu benar-benar melakukan banyak kebaikan ke dia. Meskipun itu terlihat sederhana, tapi benar-benar berkesan banget buat dia. Menyentuh banget. Gitu. Dan dia benar-benar gak bisa melupakan apapun kebaikan kamu. Mau sederhana kah, mau rumit kah, tetap aja dia selalu ingat. Dan dia menyesal telah sia-siakan kamu. Kesalahannya ini membuat dia tahu, membuat dia sadar bagaimana cara memperbaiki diri. So dia ingin kamu kasih kesempatan untuk dia memberikan kebaikan untuk kamu. Dia bakalan berusaha, mulai dari kebaikan yang terkecil sampai terbesar. Dia bakalan lakuin buat kamu secara bertahap. Jika kamu mau memberi kesempatan. Gitu. Speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. Ini tentang bicaralah menggunakan bahasa cinta. Apa ya? Mungkin dulu saat kamu bucin-bucinnya sama ini orang, kamu tuh ngomong lembut banget dengan bahasa cinta, kasih. Nah, sekarang kamu kelihatan kayak jutek banget sama dia. Atau kamu gak seperti dulu lagi. Ya, kamu mungkin sudah kecewa ya. Tapi dia tuh mau coba kamu dengar kata hati kamu. Kamu tuh sebenarnya masih mencintai dia. Jadi dia mau kamu respon dia dengan kata hati kamu yang sebenarnya. Bicaralah pakai bahasa cinta yang dari kata hati. Jangan karena dendam kamu jadi terlihat kasar. Gitu. Padahal di dalam hati kamu masih ingin bersama dia. Beberapa ada yang kayak gitu ya. True love. Wah. Cinta sejati. This love is once in a lifetime. Jadi beberapa di sini memang cinta sejati. Dia cinta sejati kamu. Jadi kalau cinta sejati itu kayak soulmate ya. Kamu tuh udah berhasil mengubah dia menjadi lebih baik. Jadi dia menganggap kamu itulah satu-satunya sampai akhir hidupnya. Dan ini bisa vice versa ya. Kalau dia yang membawa kebaikan ke kamu, pasti kamu menganggap dia segalanya sampai akhir hidup kamu. So, this is true love. Ini cinta sejati. Lalu, love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. Kembali lagi tentang faith. Ini ada faith. Jadi faith itu iman. Ya. Coba perhatikan. Ingat-ingat, renungkan. Kalau orang ini sering nyakiti kamu, bukan berarti orang ini sepenuhnya salah. Dia juga bawa hikmah dalam hidup kamu. Hikmahnya, kamu menjadi orang yang bertumbuh imannya.
kamu jadi orang yang terlatih mentalnya gitu. Tapi kalau ini vice versa, misalnya kamu sering nyakitin dia, kamu jadi tahu kan bagaimana berubah menjadi lebih baik dengan proses up and down-nya koneksi ini gitu. Jadi tetaplah berharap, jangan hopeless ya, jangan berhenti berharap, karena apa saja bisa terjadi. Hal yang tidak mungkin bagi kita, itu bisa mungkin bagi yang maha kuasa. Asalkan kita punya niat baik untuk memperbaiki diri dan mendoakan yang baik-baik juga. Serta tetap di jalan yang benar, gitu ya. Aku rasa ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, sekarang kita lanjut ke file 2, pilihan 2 ya. Ini kartunya Two of Swords. Oke. Ya, kita lihat energinya dulu ya dari cakra. Unek-unek yang ingin dia sampaikan sama kamu. Enlightenment. Enlightenment adalah pencerahan. Oke. Kamu udah banyak ngasih pencerahan ke dalam hidupnya. Kamu udah banyak ngasih hal-hal positif bagi dia, dan ini bisa vice versa. Bisa kamu yang dapat pencerahan dari tingkah lakunya, dari perbuatannya, ya. Dan beberapa di sini memang situasinya lagi diam-diaman mungkin, lagi banyak merenung, sama-sama lagi merenung untuk mencari pencerahan dalam hubungan ini. Kamu nyari pencerahan juga kan dari tarot. Kamu nonton tarot supaya dapat pencerahan. Bittersweet, pahit manis. Wah, jadi relationship ini, koneksi ini banyak pahit manisnya, banyak suka dukanya, ya kan? Aku ngerasa kamu nggak mudah melepaskan dia, nggak mudah membiarkan dia begitu saja, karena dalam hubungan ini sudah banyak hal-hal yang kalian jalani, terutama bagaimana bertumbuh menjadi lebih baik. Karena pahit manisnya sebuah hubungan atau koneksi itu bermakna banget buat kita di hidup ini. Quiz. Menyelidiki, memantau. Jadi dia ini ya sering banget kepoin kamu di media sosial. Dia sering stalking kamu di media sosial. Kalau kamu punya media sosial ya. Dan aku ngerasa kamu juga seperti itu. Masih kepoin dia, masih cari tahu tentang dia. Karena ada unek-unek yang belum disampein. Dia juga kayak gitu. Dia punya unek-unek sama kamu. Vanity. Tentang keangkuhan, kesombongan, arogan, ya. Beberapa di sini tentang apa ya? Ego, gengsi juga bisa. Di antara kalian ada yang seperti itu. Jadi, kalau masih ada ego dalam cinta, ya belum bisa nih union. Belum bisa bersatu. Karena kalau kita menyimpan sesuatu dalam hati, belum menyampaikan unek-unek kita, ya gimana mau tahu solusinya,
ya kan? Kita lihat tarotnya. Unek-unek yang ingin dia sampaikan ke kamu. Ya. Oke. Queen of Cups. Lalu Knight of Wands, Three of Cups, Judgment, Ten of Swords, lalu Nine of Pentacles, the Sun, Page of Swords, Eight of Pentacles, dan Strength. Jadi di sini ada energi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, lalu ada Aquarius, Gemini, Libra, terus Aries, Leo, Sagittarius, terutama Leo. Wah, semua juga ada di sini ya, terutama Capricorn juga ada, sama Taurus, sama Virgo. Jadi kayak gini loh ya, ini orangnya bisa berhubungan sama kamu dengan hubungan yang tidak jelas gitu loh. Mungkin memang ini hubungan yang kemarin itu nggak serius atau main-main. Ada juga yang memang nggak punya status, ada yang punya status juga tapi kandas gitu ya. Beberapa memang masih berhubungan sama dia ini tapi berkonflik gitu, tidak komunikasi, nggak ketemu lagi begitu loh. Jadi kalau ini orang yang pernah deket atau baru-baru ini deket, dia punya unek-unek nih kalau dia punya perasaan yang dalam sama kamu, tapi dia nggak nunjukin itu, dia mendam perasaan itu. Dia belum siap mengatakan cinta sama kamu. Dia ngerasa mentalnya belum kuat bilang I love you. Kenapa dia belum siap mengutarakan cinta? Karena dia ini udah lihat-lihat kamu dari jauh, dia udah mantau kamu dari jauh, ternyata kamu tuh lebih dari dia. Jadi dia terkadang minder. Dia nggak percaya diri, bilang I love you so much. Mungkin gini loh ya, beberapa dari kalian dealing sama dia ini punya perbedaan kedewasaan, bisa beda usia, atau memang dia ini masih childish, masih kekanak-kanakan. Jadi dia belum punya mental yang siap untuk menunjukkan cinta ke kamu gitu. So, aku bisa bilang orang ini minder, insecure, karena dia masih punya pride yang tinggi. Dia punya harga diri yang gede, dia punya ego, gengsi yang tinggi. Insecure itu juga bagian dari ego loh. Kenapa? Karena kalau kita minderan terus, itu tandanya apa? Kita tidak bisa berada di situasi yang tidak enak gitu. Kita maunya berada di situasi yang enak-enak saja. Padahal hidup nggak boleh seperti itu terus kan. Ibarat kayak Tuhan udah ngasih cinta ke kita. Ini cinta adalah anugerah. Tapi lo nggak bilang cinta ke orang yang lo cintai itu. Wah, lo nggak bersyukur. Begitu. Ada yang mengalami itu ya beberapa. So di sini yang aku lihat ya. Orang ini sering kepoin kamu, tapi kalau ketemu dia ngerasa biasa aja. Padahal di belakang semua yang kamu posting dia lihat. Mau pakai akunnya kah? Mau pakai akun temennya? Atau akun palsu? Dia lihat selalu. Dia selalu punya rasa ingin tahu tentang kamu. Gitu.
Jadi sambil dia kepoin kamu, dia sambil deny perasaannya supaya dia nggak terlalu terlihat bucin sama kamu. Karena dia minder. So yang dia lakukan ya, udahlah, fokus aja kerja, fokus aja belajar supaya masa depan aku tuh baik, masa depan aku tuh lebih baik dari kamu. Jadi ketika aku datang ke kamu gak ada alasan nolak aku. Padahal nih ya, kalau ditunda-tunda nih omongan cinta itu atau mengutarakan cinta itu ya bahaya juga kan, karena ketika kita menunda cinta, menunda ngomong cinta, orang yang kita cintai itu jadi nggak tahu tentang perasaan kita. So ketika ada orang lain yang datang ke hidup dia dan merebut dia dari kita, ya kita ketikung deh, ya kan? Ujung-ujungnya menyesal. Itu. Dan aku ngerasa beberapa dari kalian nih dealing sama dia, kalian itu nggak terlalu mau fokus sama dia karena dia banyak mainnya gitu ya, nggak serius menanggapi perasaan cinta kalian. Emang dia mungkin masih kayak anak-anak, masih dede-dede gitu ya. Jadi selama berelasi, kamu yang benar-benar selalu sabar mengalah sama dia. Kamu rela lakukan apapun itu untuk dia. Kamu rela capek ngebantu dia gitu. Tapi dia tetap aja nih deny perasaannya. Dia ngerasa kayak enggak, gue nggak cinta sama lo tuh beda sama gue, lo tuh mungkin lebih tua dari gue, jadi ya kayaknya nggak mungkin, ini mustahil. Nah dia ngerasa seperti itu, tapi dia tetap kepoin kamu. Dia tetap lihat-lihat media sosial kamu karena true desire-nya, keinginan hatinya terdalam itu adalah kamu. Jadi ketika kamu melepaskan diri, dia ngerasa hancur. Ini malaikat gue kemana, angel gue kemana? Nah malaikat dia itu yang dia maksud tuh kamu ya, gitu. Jadi waktu separation udah terpisah nih ya, dia tetap aja masih kepoin kamu di media sosial. Bahkan dia selalu nih ngelihat story kamu, ngelihat status kamu. Beberapa dari kalian ngerasa gitu kan, tapi dia nggak ngechat. Dia cuma ngelihat story kamu, dia ngelihat status kamu doang. Tapi dia punya unek-unek nih. Unek-uneknya ya, dia masih punya perasaan cinta sama kamu yang belum tersampaikan. Jadi dia ngerasa, aduh, lo peka dong sama gue. Gue udah ngeliat story lo, gue udah ngeliat status lo ngechat dong. Dia ngerasa gitu. Dia pengen nyampein itu. Kamu tuh kalau ngelihat ada nama dia di daftar orang yang ngeliat story kamu ya, kamu ngechat dia dong. Itu harapan dia, itu unek-uneknya dia, ya kan? Jadi orang ini terkesan kayak berjuang setengah-setengah gitu loh. Ketika dia pengen kamu kembali lagi ke dia, ya dia cuma berjuang setengah-setengah seperti itu. Lihat story tapi nggak ngechat. Jadi kamu ngerasa ini orang aneh banget. Dulu gue udah baik sama dia, nah dia nggak peduli, sekarang dia nyariin gue nih. Nah terus kamu ngerasa kayaknya orang ini tetap aja punya pride yang gede, punya gengsi yang tinggi, karena dia cuma ngelihat status atau story kamu tapi tidak chat, ya kan? Gitu. Padahal dia punya unek-unek yang banyak ke kamu. Dia tuh pengen bilang, gue sayang sama lo jangan pergi dong, lo datang lagi ke hidup gue butuh lo. Jadi beberapa di sini memang punya spiritual connection. Ini yang kuat tentang soulmate, twin flame, karena dia merasa kamulah pelengkap hidupnya. Gitu. Jadi kalau kamu nggak respon dia, atau kamu triki-triki lewat story status, ya dia gampang marah. Akhirnya
dia hapus akunnya atau dia ngeblokir kamu gitu. Jadi kayak gini loh ya, bagi kalian yang ngerasa orang ini sering lihat status kamu, story kamu, nah kamu geram nih, dia nggak ngechat, nggak nanya kabar, nggak nanya apalah gitu, cuma ngeliat story doang, cuma kepo doang. Nah kamu bikin status lagi besoknya, lusa kamu bikin status lagi supaya mancing dia ngechat kamu, tapi dia nggak ngechat kamu. Dia tetap mempertahankan pride, harga diri yang mahal bagi dia. Jadi kalau kamu triki-triki terus lewat status, kamu berharap dia ngechat duluan, wah itu semua sia-sia. Karena apa? Semakin kamu sering bikin status, tapi kamu nggak ngechat dia, ya dia blokir kamu. Apalagi kalau kamu nyindir-nyindir hal yang tidak enak sama dia lewat status atau story, udah kontak dia, akun dia nggak kelihatan lagi, udah dihapus, blokir, tutup akun, gitu. Jadi banyak drama ya. So kamu kebingungan mungkin ya. Dia juga, dia ngerasa, aduh, ternyata aku tuh ngeblokir kamu, aku tuh tutup akun, kok aku jadi makin tersiksa ya, kok aku ngerasa nggak bahagia ya. Nah jadi dia tuh udah mulai berpikir nih, aduh unek-unek gue juga belum kesampaian sama lo, jadi gimana ya, gue pengen buka blokiran nih, gue pengen nunjukin kontak gue lagi, akun gue lagi, tapi gue gengsi. Jadi doainlah orang ini ya, supaya dia bisa peka sama suara hatinya dan disadarkan oleh Tuhan dan semesta untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Kalau memang mau menyelesaikan sesuatu, selesaikanlah. Jadi kalau dia balik lagi komunikasi sama kamu, kamu respon dengan baik ya. Jangan lawan dengan ego, jangan lawan dengan gengsi. Ketika dia balik lagi, dia ngechat kamu lagi, dia komunikasi sama kamu lagi ya, kamu respon dengan ramah dan penuh kasih sayang. Gitulah ya. Oke, sekarang kita lihat tambahannya. Ya, oke. Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Jadi beri kesempatan dalam hubungan ini. Ambil kesempatan dalam hubungan ini. Kalau kamu di situasi atau di posisi orang yang sering triki-triki atau sering drama, gampang ngeblok, gampang sensian atau mudah tutup akun, cobalah jangan seperti itu, karena masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan untuk memperbaiki ini semua. Setidaknya kamu harus menyelesaikan ini supaya hidup kamu tenang. Tapi kalau kamu di posisi orang yang sering tersakiti, ya kalau orang ini balik lagi, buka blokiran, nunjukin akunnya lagi, terus ngechat kamu lagi, responlah dengan baik ya. Jangan jutek, jangan marah-marah, jangan menghakimi dia. Ikutin aja, dia mau ngomong apa, respon aja dengan baik ya. Consider your foundation. Look at how committed you are to love. Tentang fondasi sebuah hubungan adalah saling percaya, saling yakin. Gitu. Fondasi hubungan itu jangan gampang emosi. Harus yakin nih, ini loh orang yang paling gue inginkan, berarti gue harus perjuangin dia. Ini loh orang yang pernah baik sama gue, pernah bikin hidup gue berarti, gue harus perjuangin dia. Pegang komitmen itu supaya nggak nyesel di kemudian hari. Jadi kalau kamu yang diblokir atau kamu yang kehilangan kontaknya, ya kamu tetaplah
yakin sama komitmen hubungan ini, komitmen cinta ini, komitmen koneksi ini gitu. Apalagi memang kalau ngerasain spiritual connection, bisa saja bersatu lagi gitu loh ya. Act as if your partner is here, whether you have someone in your life or not. Act as if they are with you, so you will always consider them. Ini tentang lakukanlah, bertindaklah seolah-olah pasangan kamu itu ada di sisi kamu. Misalnya begini, kan ada tuh ya, kalau ketemu kelihatan ramah, tapi kalau udah ngechat jutek, cuek, udah di media sosial kayak nggak kenal gitu kan. Jadi kalau mau berbicara dari hati ke hati, anggaplah dia ada di sisi kamu. Jadi kamu ngejaga perasaannya. Jadi nggak gampang ngeblok lagi, nggak gampang tutup akun lagi, gitu kan. Lalu, you are limitless, you can do anything you choose. Jadi jangan takut berkomunikasi lagi. Kalau memang ada unek-unek, salah paham, sampaikan. Kalau kamu dulu yang melepaskan diri, menarik diri, kamu jelasin ke dia, saya itu melepaskan diri dari kamu dulu karena ini loh. Kamu harusnya ngerti. Nah, kamu sampaikan ke dia nanti kalau kalian komunikasi lagi. Tapi bagi kamu yang merasa tutup komunikasi, kamu harus bicara. Kamu jangan takut, kamu jangan gak percaya diri. Karena ngomong jujur itu pasti adalah faedahnya. Kamu sampaikan unek-unek kamu, apa yang kamu inginkan dari dia. Kalau kamu sayang, sampaikan. Kalau kamu ingin dia ada di hidup kamu lagi, sampaikan. Mau seperti apapun kalian nanti, mau punya status atau enggak, tapi kalau kamu masih pengen bersilaturahmi sama dia, ya silaturahmilah. Jangan gak percaya diri. Silaturahmi itu gak ada yang larang loh, gak ada yang larang. Jadi percaya diri ya, kamu tuh bisa, kamu tuh mampu, kamu tuh sudah lebih dewasa kalau kamu mau belajar dewasa. Tuh. Aku rasa ini aja P2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Next, sekarang kita lanjut ke file 3 pilihan 3 ya, yang ada kartu Nine of Wands. Oke. Kita lihat dulu energi cakra. Unek-unek yang ingin dia sampaikan ke kamu. Oke. Fake it. Ini tentang kalau terlihat dari luar tuh ya, dia seperti orang yang baik-baik saja, seperti orang yang bahagia saat kalian berkonflik gitu, tapi dalam hatinya sebenarnya dia tidak sedang baik-baik saja. Dia tertekan, dia tidak bahagia tanpa kamu gitu. Waduh. Next, acceptance. Perlu dukungan, perlu support. Jadi kayak gini ya, kalau dilihat nih kartu Nine of Wands, dia itu seperti orang yang khawatir, takut. Dia ngerasa perlu banget membentengi dirinya, perlu banget ngejaga dirinya, karena dia takut tersakiti lagi, dia takut tertekan lagi dalam hubungan ini. Gitu. Ada insecure-nya juga, dia melindungi dirinya dari situasi yang berbahaya.
Jadi dia butuh support, dia butuh dukungan. Dia tuh mau kamu kasih situasi yang enak. Yang enak itu yang mana ya? Kamu kasih kondisi yang tidak memojokkan dia, seperti itu. Aku ngerasa dia nggak mau menjadi orang yang terus-menerus disalahkan. Ya, seperti itu ya. Next, gossip. So, orang ini bisa saja orang yang gampang banget dipengaruhi orang lain. Dia sering mendengar isu-isu, gosip-gosip, atau kata-kata toksik dari orang yang menjatuhkan semangatnya. Jadi kalau dia nih ya, misalnya punya salah sama kamu, dia mau memperbaiki hubungan, memulihkan hubungan, dia takut. Dia ngerasa nggak punya kekuatan karena dia netting. Dia berpikir negatif karena gosip, isu, omongan-omongan toksik dari lingkungannya, dari temennya kah, saudaranya kah, yang ngebilang, aduh lo ngapain sih stres banget mikirin nih orang, masih banyak kali perempuan di dunia ini selain dia, masih banyak kali laki-laki di dunia ini selain dia. Ya seperti itu kan, mematahkan semangat. Padahal cinta kan gak segampang itu. Kita gak bisa gampang pindah ke lain hati. Apalagi orang ini ya, dia sangat mencintai kamu. Tapi ya gak punya pendirian gitu. Gampang dipengaruhi. Creation itu tentang menciptakan sesuatu atau mengadakan sesuatu. Aku sih ngerasanya apa yang dia pikirkan itu yang dia ciptakan. Jadi kalau dia negative thinking sama kamu, ya dia berlaku negatif. Kalau dia dengar omongan negatif dari orang tentang kamu, kelakuan dia sama kamu ya negatif itu. Tapi dia masih punya unek-unek sama kamu. Karena aku sih ngerasa dia bersikap negatif bukan 100% keinginan dia, tapi karena pengaruh orang lain. Ya, kita lihat dari tarotnya. Unek-unek yang ingin dia sampaikan ke kamu. Oke. Pertama, Eight of Cups, The Lovers, oke. Justice, wow. Kemudian The Hangman, Six of Wands, The Empress, The Hierophant, Ace of Cups, Wheel of Fortune, Three of Wands. Oke. Di sini ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Lalu ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Terutama Pisces, Cancer ya. Lalu ada Taurus. Kemudian air sign ya. Ada Gemini, ada Libra. Bisa energi saja. Bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu ya. Jadi kayak gini loh. Kayaknya orang ini yang menarik diri dari kamu. Dia melepaskan diri dari kamu. Karena dia ngerasa hubungan ini nggak worth it. Nggak layak buat dia. Ini beberapa ada yang terpisah jarak.
beda kota, beda negara, ada yang jeda, ada yang terpisah, atau memang jaga jarak ya. Kenapa jaga jarak? Oh iya, jaga jaraknya 1 meter ya, karena corona. So di antara kalian nih ya, memang sudah punya orang lain kah? Sudah punya pasangan mungkin, atau sudah menikah? Bisa juga ada yang sudah pernah menikah, sudah single parent gitu. Beberapa ada kayak gitu. Jadi dia ini ngerasa enggak deh, aku nggak mau sama kamu. Dia ngerasa gitu karena dia dipengaruhi sama orang. Orang bilang kayak, hey, lu tuh lajang, kenapa lu mau sama dia? Sedangkan dia sudah pernah bersama yang lain. Nah, kemakan tuh dia sama omongan orang. Jadi dia mundur dari kamu. Tapi terkadang dia pengen maju. Karena apa? Hati gak bisa bohong. Dia masih menginginkan kamu. Dia masih mencintai kamu. Begitu. Jadi ini orang energinya maju mundur. Terkadang dia mundur nih. Enggak deh, lo tuh udah sama orang lain, lo udah punya kehidupan baru, atau kita tuh berbeda. Bisa juga memang dia tuh gak mau diomongin orang yang aneh-aneh kalau berhubungan sama kamu, jadi dia mundur nih. Tapi terkadang dia pengen maju, makanya dia nungguin kamu sampai sekarang. Dia kayak nungguin kapan waktu yang tepat supaya kalian bisa bersatu. Mungkin dia nungguin kamu single dulu, atau dia nungguin kamu sambil berpikir, apakah kamu orang yang benar-benar menjadi satu-satunya buat dia. Dia kayak mau menguji dirinya dan mau tahu tentang takdir, ngebawa dia kemana. Karena orang ini gak bisa lepas dari kamu. Dia ngerasa terkoneksi terus sama kamu. Aku ngerasa kamu juga seperti itu. Ini kayak cerminan kamu banget sebenarnya. Kayak twin flame beneran ini. Jadi twin flame itu seperti kita bisa ngeliat jiwa kita ada di dalam jiwa orang lain. Jadi kalau orang itu gak ada, kita ngerasa dia selalu ada di setiap nafas kita. Gitu. Jadi dia nih kalau mau mundur juga nggak mau maju juga masih mikir gitu loh. Jadi stagnan, dia stuck banget sama kamu. Beberapa di sini memang karena dia ngerasa kapan ya keadilan berpihak padaku. Nah, dia ngerasa seperti itu. Karena dia tuh mau cintanya nggak bertepuk sebelah tangan. Dia mau kalau mencintai ya harus dicintai juga, seperti itu. Tapi ada juga di sini memang kayak apa ya, orang ini punya rasa bersalah sama kamu. Mungkin selama ini dia nggak yakin sama perasaannya, nggak yakin tentang cinta ini, dan nggak memperjuangkan kamu. Bahkan ketika kamu udah gak ada pun dia gak kejar kamu lagi. Ya, dia ngerasa bersalah jadinya. Ketika kamu udah punya kehidupan baru, udah sama orang lain, dia ngerasa, wah udah deh gue pasrah deh. Kenapa dia pasrah? Karena dia udah gak tahu nih, udah bingung. Perasaan cinta semakin kuat, koneksi semakin kuat, tapi kamu tak kunjung bersama dia sampai sekarang gitu. Jadi cuma bisa pasrah sama Tuhan, mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa. Jadi unek-unek yang pengen dia bilang ya, aduh lo ngertiin gue dong. Gue tuh dulu gak sempet nunjukin perjuangan gue ke lo karena gue belum yakin, gue masih dipengaruhi sama orang. Gue nyesel sih, gue punya rasa bersalah. Kenapa dulu gue gak punya pendirian? Kenapa gue
takut diomongin orang, kenapa gue kemakan omongan orang. Nah, dia ngerasa bersalah. Jadi sekarang dia seperti kayak ada di persimpangan, mau maju bingung, mau mundur pun bingung. So, rumit ya. Kita lihat tambahannya. Oke. Spend quality time together, listen and talk to each other. Jadi dia inget banget kalian pernah bersama secara intens. Kalian pernah duduk bersama, pernah chit-chat, bahkan chatting sampai tengah malam mungkin, ya nggak sih? Dia ingat semua itu. Dan dia tuh sebenarnya ngerasa hanya kamu yang klik banget sama dia. Dia udah coba-coba nih berkelana sama orang lain, dia nggak punya energi yang begitu wadidaw, dia nggak punya vibrasi yang kuat sama orang. Karena vibrasinya sama kamu juga, sama kamu aja kliknya gitu. Apalagi kalau spiritual connection kan, kita nggak bisa berkoneksi sama orang yang bukan spiritual connection kita gitu. Jadi kalau sama orang lain dia ngerasa hambar karena spiritnya paling kuat cuma sama kamu. Jadi dia juga punya unek-unek nih. Kita bisa nggak sih duduk bersama lagi? Aku pengen bicara. Aku pengen nyampein semua isi hati aku ke kamu. Aku pengen ngasih tahu, aku pengen klarifikasi. Dulu tuh aku nggak perjuangin kamu karena apa, bla bla bla. Dia pengen bicara, gitu. Lalu forgiveness. Nothing is get by holding on to past disappointments. Ini tentang memaafkan. Kamu maafkanlah dia. Kalau dia dulu kelihatan pasif sama kamu. Kalau dia nggak perjuangin kamu, maafkan. Mungkin saat itu memang dia belum siap, dia belum punya pendirian. Tapi seiring berjalannya koneksi ini semakin kuat, semesta membuat dia sadar. Kalau kamu, the one and only, satu-satunya yang paling dia inginkan. Yang paling dia butuhkan, gitu. Jadi maafkan. Jangan ingat-ingat lagi kesalahan kemarin. Dan dia juga udah mulai memaafkan kamu gitu. Dia udah mulai berdamai. Kalau kamu tuh sama orang lain, ya udah aku ikhlas. Kamu punya kehidupan baru, aku ikhlas. Nah, dia ngerasa gitu. Tapi cobalah, kita bisa nggak berhubungan baik lagi? Ini bisa vice versa. Mungkin dia ngerasa gitu atau kamu yang ngerasa seperti itu, ya. Lalu back to what you love, re-evaluate your desire. Coba evaluasi lagi. True desire kamu tuh sebenarnya siapa? Keinginan terdalam kamu sebenarnya siapa? Dia kan. Jadi nggak perlu lah pakai topeng, ngerasa bahagia, ngerasa baik-baik saja. Mungkin kamu ngelihat dia baik-baik saja dari luar. Tapi kan look dari luarnya aja dia kelihatan baik-baik saja. Mungkin waktu kamu kepoin media sosial dia, kamu ngeliat foto-foto dia bahagia, tapi hati siapa yang tahu? Dia tetap tidak bahagia tanpa kamu. Kamu pun seperti itu. Jadi peka sama koneksi ini. Kamu bisa rasain dia nggak bahagia kayak aku. Kami sama-sama nggak bahagia. Coba re-evaluasi lagi. Dan kembalilah kepada apa yang kamu cintai. Kalau memang masih mau berhubungan baik. Jangan pakai topeng, ngerasa sudah move on, melupakan, bla bla bla. Padahal belum ya. Lalu, look to your inner strength. You are stronger than you realize. Kamu punya kekuatan lebih dari yang kamu tahu. Kamu tuh kuat sebenarnya. Kamu kuat untuk memaafkan, kamu kuat untuk mengikhlaskan, kamu pun kuat untuk beradaptasi dalam koneksi ini.
Jadi kamu bisa berdamai dengan dia dengan baik, tetap berhubungan baik dengan dia. Kalau koneksi ini ngerasa kayak menyakitkan banget, ya itu pikiran kita aja sebenarnya. Karena kita sebenarnya kuat menjalaninya. Apalagi yang maha kuasa itu membuat cobaan kan nggak mungkin di luar kemampuan kita. Jadi tantangan rintangan ini sudah pastilah bisa kita lalui. Karena sesuai kemampuan kita. Gitu. So, ya itulah unek-uneknya ya. Jadi kalau kamu ngerasa ini perlu diperbaiki, ada kesalahpahaman yang perlu diklarifikasi, klarifikasilah. Supaya hidupnya kalian lebih tenang ke depannya. Gitu. Aku rasa ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.